Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Pada hari ini, hari Kamis 18 Desember 2025, kita akan kembali diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Dua ayat yang terambil dari Yeremia 7 ayat 3. Dan yang kedua dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh, jiwa, roh yang sehat, yang segar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang baru Tuhan juga telah siapkan bagi kami pada hari ini. Baik itu berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan makanan rohani yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus hadir mengurapi kami semua sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga mengurapi hati hamba-Mu, demikian juga mulut lidah bibirnya, sehingga apapun yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Saudara, saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama terambil dari Yeremia 7 ayat 3, begini firman-Nya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Yang kedua dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, demikian indah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memelihara di dalam kehidupannya. Ya, Bapak Saudara, saya memberikan tema renungan pada hari ini yaitu iman yang progresif. Apa yang dimaksud dengan iman yang progresif? Tentu iman yang berakar, bertumbuh, dan tentunya berbuah di dalam kehidupan kita. Bukan iman yang stagnan ya, atau iman yang jalan di tempat. Apalagi iman yang mundur, begitu mengundurkan diri dari Tuhan. Tapi yang kita sangat rindukan dan tentunya Tuhan rindukan yaitu iman yang progresif. Ya, supaya kita memperoleh iman atau memiliki iman yang progresif, tentu ada beberapa poin yang harus kita kerjakan, yang harus kita upayakan, usahakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tentu ingat ya bagaimana Tuhan telah begitu mengasihi kita, telah menganugerahkan iman kepada kita, menganugerahkan keselamatan kepada kita. Seperti kita telah belajar yaitu tentang itu ya, di mana dasar dari pelajaran iman itu yaitu diambil dari Efesus 2 ayat 8. Kita telah diberikan atau dikaruniakan iman oleh Tuhan, itu bukan usaha diri kita sendiri, melainkan pemberian Allah. Oleh karena itulah jangan ada yang memegahkan diri, karena itu adalah kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Nah, itu poin pertama ya.
Nah, yang pertama ini saya mau berikan 7 poin ya. Begitu, yang pertama tadi yaitu iman yang Tuhan telah berikan bagi kita, dan setelah kita diberikan oleh Tuhan, tentu iman itu kita tidak biarkan begitu saja dan kita lalu leha-leha, ongkang-ongkang kaki saja lalu iman kita dengan sendirinya bertumbuh. Tentu bukan demikian ya. Nah, setelah kita diberikan iman oleh Tuhan, yang pertama tadi, tentu yang kedua yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan. Berakar, berbuah, dan dibangun di dalam Dia, di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 ya. Nah, setelah kita dibangun di dalam Tuhan, tentu kita juga harus memberikan makanan iman kita itu dengan makanan yang bergizi ya, yang bervitamin, supaya iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya iman kita itu sehat, tentu harus diberikan makanan minuman yang sehat. Di mana itu? Yaitu tentu berupa firman Tuhan ya, dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan ya. Mustahillah iman kita akan bisa bertumbuh, apalagi berakar, apalagi berbuah tanpa firman Tuhan. Oleh karena itulah kita selalu harus memupuk iman kita dengan makanan yang bergizi, dengan pupuk yaitu firman Tuhan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, bagaimana supaya iman kita itu senantiasa bertumbuh? Tentu kita harus senantiasa merasa lapar ya, merasa haus, merasa dahaga akan firman itu ya. Jadi kita kalau sudah merasa lapar, haus dan dahaga akan minuman firman Tuhan itu, tentu kita juga akan rindu selalu memakan makanan itu, meminum minuman itu, supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang kelima yaitu selalu merenungkan firman Tuhan gitu ya. Nah, apa arti merenungkan? Kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 2 itu ya, yaitu mencakup 4 poin, yaitu merenungkan firman, yaitu memikirkan firman, memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, dan juga menyanyikan firman di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah Tuhan menghendaki kita selalu menaikkan puji-pujian, mazmur kepada Tuhan, supaya iman kita senantiasa berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang keenam yaitu supaya hubungan kita baik dengan Tuhan, yaitu karib, inten, dan kita memiliki intimasi yang karib dengan Tuhan, kita harus senantiasa berdoa, mengadakan satu hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, firman yang senantiasa mengingatkan kita berkenaan dengan doa yaitu 1 Tesalonika ayat 17 ya, yaitu kita diminta selalu berdoa, bertekunlah dalam doa. Yang nomor 7 yaitu kita harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada beberapa firman yang Tuhan senantiasa mengingatkan kita supaya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu dari Ibrani 13 ayat 15 misalnya ya. Saya bacakan ya, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian juga dalam Kolose 3 ayat 16, supaya kita senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan nyanyian rohani, dengan mazmur, dengan puji-pujian. Nah, dengan demikian iman kita akan semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu 7 poin yang pertama. Lalu 7 poin yang kedua, sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 tadi ya, saya bacakan kembali. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu yaitu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, kalau kita rinci firman ini ya, ternyata juga 7 poin yang harus kita lakukan, yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kebajikan. Bagaimana kita harus melaksanakan selalu kebajikan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu pengetahuan. Nah, tentu bukan hanya pengetahuan yang sifatnya sekuler di dunia ini ya, tapi yang prioritas yang Tuhan harapkan daripada kita yaitu pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berfirman juga ya, umatku binasa oleh karena tidak mengenal Tuhan. Jadi supaya kita mengenal Tuhan, apa maksud-maksud dan pesan-pesan Tuhan, tentu kita harus senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Selanjutnya yaitu penguasaan diri. Bagaimana kita diminta oleh Tuhan menguasai diri, mengendalikan diri kehidupan kita, mengendalikan hawa nafsu kita, termasuk juga mengendalikan dan menguasai perkataan kita, lidah kita, jangan sembrono berkata-kata, begitu ya. Demikian juga seluruh kehidupan kita, pikiran juga, supaya kita kendalikan, supaya senantiasa positive thinking, senantiasa berpikir yang positif, seperti difirmankan dalam Filipi 4 ayat 8 itu ya, ada 8 poin yang harus kita lakukan atau pikirkan yang positif, begitu ya. Itu bagian dari penguasaan diri, pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu ketekunan. Bagaimana setelah kita diberikan iman oleh Tuhan, tentu kita tekun di dalam iman itu. Contoh tokoh di Perjanjian Lama ya, di Alkitab, yang selalu tekun dalam imannya yaitu Ayub. Meskipun begitu banyak tantangan, ujian, cobaan yang dia alami di dalam kehidupannya, dia tetap tekun, percaya, fokus kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita tahu endingnya ya, dia memperoleh suatu berkat yang tidak ternilai harganya, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani di dalam kehidupan. Ya, selanjutnya kita harus menambahkan iman kita yaitu kesalehan, yaitu berbuat yang baik, berbuat yang kudus di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, dikatakan. Dan selanjutnya setelah itu kita harus menambahkan iman kita kasih akan saudara-saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita, kita pun juga selaku anaknya tentu juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas kepada satu bangsa, atau warna kulit saja, atau jenis rambut satu saja, atau suku saja, tapi semua bangsa, semua orang di dunia ini dikasihi oleh Tuhan. Kita pun juga semestinya begitu mengasihi semua orang, yaitu dengan kasih yang agape, karena itu adalah kasihnya Tuhan. Jadi kalau semuanya itu sudah ada berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, kita akan dibuatnya sukses dan berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, itulah kalau saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 8 lanjutannya ya. Tadi kan sampai ayat 7. Kalau saya baca ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada 14 poin jadinya ya. Yang pertama tadi 7 poin, yang kedua juga 7 poin yang melengkapi iman kita supaya sukses dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan sampai melalaikan iman kita tanpa makanan dan minuman dari Tuhan, dari firman Tuhan. Karena kalau itu kita
abaikan nanti seperti bayi yang kurang makanan dan minuman, kurang susu begitu ya. Jadi stunting, iman kita tidak bertumbuh, tidak berkembang di dalam kehidupan kita. Jadi itu firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, selanjutnya kita amini renungan ini atau firman ini dengan satu pujian, yaitu mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan akan kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa haus, lapar dan dahaga akan firman Tuhan sebagai syarat bagi kami, supaya iman kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, dan buahnya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu Tuhan, tentu kami tidak bisa melakukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami memohon pertolongan yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat melakukan semua firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong kami dalam setiap aktivitas, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, di mana Tuhan menempatkan kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga kami berdoa buat istri, suami, anak-anak kami, orang tua, dan siapa saja yang ada di tengah-tengah keluarga kami, dan apapun usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka berusaha bekerja, kiranya Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka semua. Tuhan menutup bungkus mereka semua, keluarga kami, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang dilakukan itu benar-benar tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa dan bersyukur di atas nama satu nama. Ya, demikian sapaan kasih pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok.